Tiba-tiba gadis ini melirik. Seekor anjing besar berlari menghampirinya, bro. Betapa ia kaget saat anjing buas itu menghampirinya, bro. Sedangkan tuannya hanya tersenyum saja, bro. Dan apa yang terjadi, bro? Pas saat ia mengintip, ternyata anjing itu sudah bersahabat dengannya. Karena tekadnya sudah bulat, meski turun salju, ia tetap saja menunggu untuk bertemu pemuda parubaya itu, bro. Sembari mengabarkan temannya kalau ia tidak pulang malam ini dan menitipkan anaknya. Kembali pemuda itu melihat keluar, yang awalnya tersenyum dan berubah menjadi masem, bro. Lalu malam pun tiba, kembali ia melihat keluar. Ternyata gadis itu masih ada di luar, sembari menghangatkan tubuhnya, bro. Yang sehingga pemuda ini gak habis pikir dengan gadis itu, bro. Keesokan paginya, si gadis sudah tertidur pulas. Lalu pemuda itu membangunkannya. Sontak ia pun terbangun. Pak Paul, orang India. Ya, aku bukan Raja Charles, bukan juga David Beckham. Aku hanya seorang mantan narapidana. Itu yang aku mau. Sontak pemuda parubaya itu terdiam sejenak, bro. Kemudian menyuruhnya masuk ke dalam, bro. Silakan duduk. Kemudian ia berkata, aku hanya punya waktu 5 menit. Ya, lalu pemuda itu menceritakan semua masa lalunya. Namun gadis ini langsung berkata, aku sudah membacanya. Sontak pemuda itu kaget, bro. Itu tertulis di bukumu. Aku datang untuk mencari tahu apa yang tidak tertulis di bukumu. Sontak kembali ia terdiam, bro. Kau baik-baik saja, Pak? Ia pun hanya diam saja, bro. Tidak apa-apa. Pas saat ia akan pergi, pemuda ini mengatakan, tidak ada penjara di dunia. Ini yang tidak dapat kau bobol. Sontak gadis itu duduk kembali. Setiap gembok mempunyai kunci. Kau hanya butuh seseorang untuk membuatnya. Maksudmu mengambil kuncinya? Bukankah kau seorang penulis? Ya, kau perlu memperhatikan setiap gerakan kecil, detail setiap menitnya. Rencana pelarian tersembunyi di celah-celah ini. Dan ada persyaratan dasar. Apa itu? Keberanian dan sedikit keberuntungan. Sontak gadis itu tersenyum, bro, dan memulai sebuah rencana gila, bro. Apa bagian tersulitnya? Untuk tetap bebas, melarikan diri itu mudah, tapi tetap dalam pelarian itu sulit. Kebanyakan orang tertangkap dalam 3 hari. Kenapa? Emosi. Setelah melarikan diri dari penjara, mereka akan kembali ke keluarga, teman, istri, atau pacar mereka, atau menghubungi mereka, dan permainan dimulai. Mereka membuat rencana sendiri untuk keluar dari penjara, dan begitu keluar, mereka mulai bertindak sesuai rencana polisi. Jika kau ingin tetap bebas, kau harus tetap 2 langkah di depan polisi. Apapun yang mereka perkirakan, lakukan apapun kecuali itu. Seperti pemain catur, kau harus memikirkan semua langkahmu dan lawanmu juga. Segera setelah kau keluar dari penjara, tinggalkan negara. Teknologi bekerja dengan kecepatan suara. Polisi dapat menyegel seluruh negara dalam 1 jam. Foto ditampilkan di setiap stasiun dan bandara. Pemberitahuan orang dicari dikeluarkan di paspor. Jadi jangan pernah pergi ke stasiun bus dan kereta. Jika kau ingin mengejar penerbangan, pilihlah bandara yang tidak pernah terpikirkan oleh polisi. Untuk mengejar penerbangan diperlukan dokumen palsu tapi asli, SIM, paspor, nomor, asuransi nasional. Berdiri tegak, nah. Yang terpenting, tujuan, tempat yang tidak memiliki perjanjian, ekstradisi dengan Inggris, tempat yang jarang dikunjungi turis Inggris, dan yang paling penting, uang. Seorang pelari tidak pernah bisa menawar hotel, perjalanan, telepon. Dia harus membeli apapun yang ia butuh, dan hanya uang tunai. Berapa banyak uang, Pak? Cukup untuk bertahan setidaknya beberapa tahun. Uang habis, keberuntungan habis. Bagaimana kau bisa tertangkap terakhir kali? Maksudku, kau tahu banyak. Siapa bilang aku tertangkap? Aku menyerah, dan itu membawaku ke poin yang paling penting. Alasan untuk melarikan diri dari penjara dan terus dalam pelarian. Kau memerlukan alasan yang kuat yang mungkin tidak aku miliki. Kunci gerbang saat kau keluar, dan akhirnya selesai, bro. Terima kasih, Pak. Satu pertanyaan terakhir. Jika seseorang ingin melarikan diri dari penjara, di mana dia bisa mendapatkan dokumen palsu?